Jadi kalau ada misalnya warga sekitar yang sakit, entah itu demam, sakit perut, atau penyakit kulit yang aneh-aneh, mereka ini datang kepada pakainya Eyang Jugo, dan atas izin Allah, perlahan-lahan banyak warga yang sembuh setelah minum racikan dari Eyang Jugo ini. Nah, dari sinilah kemudian kabar tentang dua sosok orang pintar di Gunung Kawi ini mulai menyebar luas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Di episode kali ini, secara eksklusif kita akan membahas tentang asal-usul Gunung Kawi, dari mana akar budayanya sehingga sampai hari ini Gunung Kawi bisa disangkut pautkan dengan areal untuk mencari pesugihan. Dan untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke ceritanya teman-teman, kami mau ngajak teman-teman buat membayangkan satu nama tempat yang dari dulu sampai hari ini itu selalu membuat orang penasaran. Nah, kalau kita mendengar nama Gunung Kawi, jujur hal pertama yang langsung melintas di pikiran kita ini pasti hal-hal yang berbau mistis. Entah itu pesugihan, entah itu jalur kekayaan instan, ritual-ritual yang aneh-aneh, atau kita membayangkan orang-orang yang rela menginap berhari-hari di makam keramat. Nah, stigma ini sudah nempel kuat dari puluhan tahun yang lalu sampai sekarang. Tapi nggak pernah teman-teman membayangkan gimana sebenarnya awal mula tempat ini kok bisa sampai jadi seperti itu. Dan gimana ceritanya tempat yang dulunya itu sunyi dan bisa dianggap suci, itu pada akhirnya bisa bergeser maknanya di mata banyak orang. Jadi di episode kali ini, kita khusus akan membongkar sejarah asli dari Gunung Kawi. Nah, di sini kita bakal menarik mundur waktunya jauh ke belakang untuk melihat gambaran nyatanya. Jadi cerita ini berawal di sekitaran tahun 1830-an, waktu itu di Tanah Jawa ini sedang terjadi gejolak yang luar biasa besar. Nah, mungkin teman-teman yang suka baca buku sejarah atau suka nonton-nonton video sejarah pasti tahu tentang Perang Jawa, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Perang Diponegoro. Jadi teman-teman, perang itu menguras habis tenaga dan juga pikiran. Ini baik dari pihak keraton maupun dari pihak pemerintah kolonial Belanda. Dan singkatnya, perang yang berlangsung sekitar 5 tahun itu gak berakhir dengan pertempuran yang adil. Jadi ceritanya Pangeran Diponegoro waktu itu diundang untuk berunding. Kita bisa membayangkan waktu itu ketika Pangeran Diponegoro ini diajak berunding, itu suasananya lagi lebaran. Jadi niatnya Pangeran Diponegoro ini mau silaturahmi dan mau mencari jalan tengahnya. Tapi ternyata ini cuma tipu muslihat dari pihak Belanda. Begitu Pangeran Diponegoro ini datang, beliau langsung ditangkap dan langsung diasingkan. Nah, akhirnya sontak penangkapan ini itu membuat semua laskar dan juga semua pasukan Pangeran Diponegoro ini kocar-kacir semua. Di situ para panglima, para ulama, dan juga pengikut setia beliau yang selama ini berjuang bareng, tiba-tiba kehilangan sosok pemimpin. Dan di momen itulah mereka semua ini langsung jadi buronan nomor 1 pemerintah kolonial Belanda. Di situ Belanda mengejar sisa-sisa pasukan ini sampai ke akar-akarnya, dan kondisinya waktu itu tentu sangat mencekam sekali. Banyak dari panglima perang ini yang akhirnya memutuskan untuk lari dari pusat konflik di Jawa Tengah. Mereka berpikir daripada mereka tertangkap dan pada akhirnya mati sia-sia, mereka menyembunyikan identitas dan melakukan perjalanan panjang ke arah timur Pulau Jawa. Jadi di situ mereka jalan diam-diam demi menyelamatkan diri dari sisa-sisa laskar. Dan di antara sekian banyak pengikut setia yang lari ke timur itu, kita menyoroti 2 tokoh. Jadi di sini ada 2 tokoh penting yang ceritanya ini bakal jadi awal mula sejarah Gunung Kawi ini. Tokoh yang pertama ini namanya Kiai Zakaria II. Beliau ini kemudian hari lebih dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama Eyang Jugo. Beliau ini bukan orang sembarangan. Di masa perang, Kiai Zakaria II ini bertindak sebagai penasihat spiritual sekaligus salah satu panglima perang kepercayaan Pangeran Diponegoro.
Terus tokoh yang kedua ini adalah Raden Mas Iman Sudjono atau yang biasa dipanggil dengan Eyang Sudjo. Nah, Eyang Sudjo ini adalah seorang bangsawan. Beliau masih punya garis keturunan dari Keraton Mataram yang juga memutuskan untuk ikut angkat senjata berjuang bersama Pangeran Diponegoro. Jadi setelah penangkapan sang pangeran ini, Eyang Jugo dan Eyang Sudjo ini melakukan perjalanan pelarian yang sangat berat sekali. Mereka berdua itu jalan kaki, mereka menyusuri hutan belantara, naik turun gunung, dan akhirnya menyeberangi sungai demi menghindari patroli Belanda yang waktu itu ada di mana-mana. Nah, di perjalanan ini, mereka semua itu tentu melepas atribut kebesaran. Eyang Sudjo yang seorang bangsawan itu gak lagi menggunakan nama bangsawannya, dan beliau juga berpakaian seperti rakyat biasa. Begitupun juga dengan Eyang Jugo, yang beliau nggak pakai atribut panglima perangnya. Mereka merubah penampilan, nyamar menjadi rakyat jelata. Baju mereka diganti dengan baju-baju petani biasa, bahkan senjata-senjata pusaka itu mereka sembunyikan. Nah, ini semua mereka lakukan supaya nggak ada satupun mata-mata Belanda yang mengenali mereka. Dan singkatnya, setelah berhari-hari dan berminggu-minggu jalan kaki dalam kondisi yang serba terbatas itu, mereka ini akhirnya sampai di sebuah daerah, di daerah Jawa Timur. Waktu itu Eyang Jugo ini sempat singgah dan menetap di desa di daerah Sanankerto, di Malang. Setelah itu beliau juga sempat pindah ke Kesamben di daerah Blitar sana. Nah, di sana Eyang Jugo ini mulai babat alas, beliau mulai buka lahan baru untuk hidup bersama pengikutnya yang tersisa, dan beliau memulai semuanya itu dari nol. Sedangkan Eyang Sudjo sendiri, beliau meneruskan perjalanannya lebih jauh lagi. Beliau jalan terus ke arah pegunungan sampai akhirnya tiba di lereng Gunung Kawi ini. Nah, pada waktu Eyang Sudjo ini sampai di sana, kondisi Gunung Kawi itu beda banget dengan yang kita lihat sekarang. Di masa-masa itu Gunung Kawi ini masih berupa hutan belantara yang rapat. Pohon-pohonnya juga besar-besar dan umurnya sudah ratusan tahun. Udaranya tentu masih dingin seperti sekarang dan kabut itu selalu menutupi pandangan. Gak ada jalan setapak apalagi rumah warga di situ. Semuanya ini masih perawan dan masih dipenuhi dengan hewan-hewan buas. Tapi di tengah hutan yang segelap dan sesunyi itu, Eyang Sudjo ini justru ngerasa tenang di situ. Beliau ngerasa tempat itu adalah tempat yang paling pas untuk menenangkan diri dari trauma perang yang baru dia alami. Nah, di lereng gunung itu, posisinya beliau rasa sangat aman dari pantauan tentara Belanda. Akhirnya Eyang Sudjo memutuskan untuk berhenti di situ, dan berbekal alat seadanya beliau mulai membersihkan semak belukar, beliau bikin gubuk kecil-kecilan untuk tempat berteduh. Dan seiring berjalannya waktu, Eyang Jugo yang waktu itu ada di Kesamben ini juga sering datang berkunjung menemui sahabatnya ini di lereng Gunung Kawi. Dan pertemuan dua kesatria itu membawa perubahan yang besar. Jadi setelah diskusi panjang lebar, mereka berdua akhirnya sepakat untuk sekalian membangun semacam padepokan di kawasan lereng gunung itu. Nah, niat mereka waktu itu tulus. Mereka ini sama sekali nggak ada tendensi yang macam-macam. Mereka cuma pingin ngasih tempat berlindung untuk sisa-sisa laskar Pangeran Diponegoro yang lain, yang mungkin mereka masih ada yang terlunta-lunta dikejar Belanda. Jadi selain ngasih tempat perlindungan, Eyang Jugo dan Eyang Sudjo ini juga pingin membangun komunitas masyarakat baru. Ya, masyarakat yang mandiri, yang bisa nanam makanan mereka sendiri, dan yang paling penting adalah masyarakat yang tidak bergantung atau tunduk dengan aturan pemerintah kolonial. Nah, di situ mereka ingin ngasih tahu ke orang-orang yang ikut sama mereka bahwa meskipun mereka ini kalah perang, mereka tetap masih bisa hidup merdeka di tanah mereka sendiri. Jadi kalau kita renungkan lagi sejarah awalnya, teman-teman, Gunung Kawi ini lahir dari semangat perjuangan. Jadi tempat ini itu adalah tempat pelarian para pahlawan yang sudah mengorbankan segalanya demi tanah air. Dan Gunung Kawi adalah tempat berkumpulnya orang-orang alim, para ulama, dan juga para kesatria yang berjuang menyelamatkan diri demi tetap mau menyebarkan kebaikan untuk sesama. Di masa-masa itu nggak ada sedikit pun niat dari pendirinya ini untuk bikin tempat pesugihan. Jadi sekali lagi, nggak ada niat sedikit pun dari para pendirinya untuk bikin tempat pesugihan di sana. Aktivitas mereka tiap hari ya cuma babat alas, nanam tanaman, nanam jagung, nanam ketela, dan tentu mereka beribadah 5 waktu mendekatkan diri dengan Sang Pencipta.
Suasana begitu damai. Tapi waktu pun berjalan. Perlahan keberadaan mereka ini, para kesatria ini, mulai tercium oleh penduduk lokal. Dan teman-teman harus tahu, di bawah lereng Gunung Kawi itu sebenarnya sudah ada perkampungan-perkampungan kecil. Warga di sana mayoritas adalah petani tradisional. Awalnya warga sekitar itu bingung, memang ini siapa orang-orang baru yang tiba-tiba mendapat alas di atas gunung itu. Tapi karena rasa penasaran, beberapa warga ini akhirnya naik untuk mencari tahu kebenarannya. Nah, disinilah momen titik baliknya. Ketika para warga lokal ini bertemu dengan Eyang Sujo dan juga Eyang Jugo, mereka sama sekali nggak diusir atau dicurigai. Malah sebaliknya, mereka disambut dengan hangat. Eyang Sujo, karena beliau ini punya latar belakang bangsawan keraton dan wawasannya pun juga luas, beliau ini mulai ngasih tahu warga sekitar tentang tata cara bertani yang benar. Karena di masa itu warga lokal mungkin masih bertani menggunakan cara-cara yang sangat tradisional dan hasilnya kurang maksimal. Nah, Eyang Sujo ngasih ilmu soal gimana cara memilih bibit yang bagus, gimana cara bikin saluran irigasi dari sumber mata air di gunung, ini supaya sawah-sawah mereka itu nggak kekeringan pada saat musim kemarau, sampai cara merawat tanah supaya tetap subur dan gembur. Dan sementara itu Eyang Jugo ini beda lagi perannya. Beliau ini kan dulunya adalah seorang ulama sekaligus penasehat spiritualnya Pangeran Diponegoro. Jadi pemahaman agamanya itu dalam. Selain itu Eyang Jugo ini juga punya kelebihan lain, yaitu kemampuan di bidang pengobatan tradisional. Beliau paham betul khasiat dari berbagai macam dedaunan, akar-akaran, getah pohon, dan juga rempah-rempah yang tumbuh di hutan Gunung Kawi. Jadi kalau ada misalnya warga sekitar yang sakit, entah itu demam, sakit perut, atau penyakit kulit yang aneh-aneh, mereka ini datang kepada pakainya Eyang Jugo. Eyang Jugo di situ bakal meracik ramuan herbal dan langsung mendoakan ramuan yang sudah dibuat tadi, terus dikasihkan ke warga yang sakit. Dan atas izin Allah, perlahan-lahan banyak warga yang sembuh setelah minum racikan dari Eyang Jugo ini. Dan hebatnya lagi, Eyang Jugo ini nggak pernah minta imbalan uang apapun dari warga yang diobati. Kalaupun ada warga yang merasa berterima kasih dan mau ngasih hasil bumi kayak pisang, singkong, atau sayur-sayuran, ya diterima dengan ikhlas untuk dimakan bareng-bareng di padepokan. Nggak ada syarat-syarat ritual-ritual yang aneh-aneh, nggak ada. Semuanya pertolongan kemanusiaan. Nah, dari sinilah kemudian kabar tentang dua sosok orang pintar di Gunung Kawi ini mulai menyebar luas. Jadi teman-teman, kita bisa membayangkan lah, di zaman dulu ini kan belum ada rumah sakit atau puskesmas yang proper di desa-desa yang seperti itu. Jadi kalau ada tokoh yang bisa menyembuhkan penyakit yang parah, pasti kabarnya itu cepat menyebar dari mulut ke mulut. Dari yang awalnya cuma warga satu desa, lama-lama warga dari desa sebelah, bahkan dari daerah Malang, Blitar, sampai di daerah pesisir ini mulai berbondong-bondong datang ke Gunung Kawi. Ya di situ ada yang datang untuk berobat, ada yang datang untuk benar-benar ngaji agama dan belajar Islam bersama Eyang Jugo, ada juga yang datang untuk belajar bertani dengan Eyang Sujo. Nah, padepokan yang awalnya tersembunyi itu akhirnya berubah jadi kawasan yang hidup dan ramai. Dan di tengah ramainya padepokan ini ada satu peristiwa sejarah yang ikonik dan bakal menjadi cikal bakal wajah keberagaman Gunung Kawi yang kita kenal sekarang. Peristiwanya itu terjadi ketika waktu itu ada seorang saudagar keturunan Tionghoa yang dia ini datang dari arah bawah, dari arah kota, kemungkinan dari Surabaya atau Malang. Nah, saudagar ini orang kaya, jaringan bisnisnya pun juga luas. Tapi sayangnya beliau itu terkena penyakit misterius yang lumayan parah. Jadi di sini ceritanya beliau ini sudah nyoba berobat kemana-mana, sudah manggil tabib ke sana sini dan pakai berbagai macam obat-obatan yang mahal, tapi penyakitnya ini nggak kunjung sembuh. Dan hartanya yang banyak itu seolah nggak ada artinya kalau badannya ini terus-terusan sakit. Sampai pada akhirnya ada salah satu kenalannya yang ngasih tahu tentang sosok tabib sakti bernama Eyang Jugo di Gunung Kawi sana. Dan mungkin karena waktu itu dia ini sudah putus asa dan sudah pengen sembuh, si saudagar Tionghoa ini akhirnya melakukan perjalanan naik ke padepokan Gunung Kawi. Ya waktu itu medannya masih susah, harus jalan kaki ataupun kalau mau bisa naik kuda melewati jalan tanah dan juga jalanan yang menanjak tajam. Akhirnya setibanya di sana itu beliau disambut dengan sangat baik oleh Eyang Jugo.
Jadi di sini nggak peduli dari latar belakang etnis apa, status sosialnya sedewa apa, atau kepercayaannya apa, Eyang Jugo itu tetap merawat saudagar ini dengan telaten. Beliau itu dirawat di sana selama beberapa waktu, tentu dikasih ramuan herbal khusus dan terus didoakan. Nah, singkat cerita, hal yang luar biasa terjadi. Jadi penyakit yang sudah lama diderita oleh saudagar ini berangsur pulih. Badannya yang tadinya lemes dan wajahnya ketika pertama kali itu pucat datang ke sana, dia sudah mulai seger lagi dan bisa gerak lagi. Akhirnya beliau ini sembuh total seperti sedia kala. Nah, saudagar Tionghoa ini senangnya bukan main. Perasaannya itu campur aduk antara terharu iya, dan dia bersyukur luar biasa sama Tuhan, dan pastinya sangat berterima kasih sama Eyang Jugo yang sudah jadi perantara kesembuhannya. Akhirnya sebagai bentuk rasa hormat dan rasa terima kasih yang mendalam, saudagar ini akhirnya memposisikan dirinya sebagai pengikut setia atau murid dari Eyang Jugo. Jadi dia nggak cuma datang sekali itu saja. Setelah balik ke daerah asalnya sana dan bisnisnya normal lagi, dia rutin datang ke Gunung Kawi untuk silaturahmi. Bahkan saudagar ini mulai ngajak keluarga besarnya, ngajak teman-teman bisnisnya, dan ngajak kerabat-kerabatnya sesama keturunan Tionghoa untuk naik ke Gunung Kawi. Dan mereka ini datang itu nggak dengan tangan kosong, mereka bawa bantuan, bawa bahan bangunan, dan ikut membantu membenarkan jalan serta fasilitas di sekitar padepokan itu, supaya orang-orang lebih gampang kalau mau berkunjung ke sana. Nah, kedatangan rombongan warga Tionghoa ini disambut dengan sangat terbuka oleh santri-santrinya Eyang Jugo dan juga Eyang Sujo, serta warga lokal di sana. Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwa nggak ada rasa curiga di situ. Nggak ada rasisme di situ. Mereka semua membaur jadi satu dengan sangat harmonis. Warga keturunan Tionghoa ini sangat menghormati Eyang Jugo dan Eyang Sujo sebagai sosok guru besar dan orang yang bisa dibilang orang berwibawa sebagai pelindung mereka. Dan dari peristiwa kesembuhan saudagar inilah, tradisi kunjungan dari etnis Tionghoa ke Gunung Kawi ini mulai terbentuk secara masif. Dan di kemudian hari, kedekatan budaya ini melahirkan bangunan-bangunan bernuansa Tionghoa seperti kelenteng atau tempat ibadah yang posisinya itu bisa berdiri berdampingan langsung dengan masjid dan juga makam yang bernuansa Islam Jawa di kawasan Gunung Kawi itu. Jadi kalau kita mau menarik benang merahnya teman-teman, ini adalah fakta sejarah yang sangat objektif dan valid. Gunung Kawi di masa hidupnya Eyang Jugo dan Eyang Sujo ini adalah simbol toleransi dan kebinekaan tingkat tinggi. Di sana budaya agraris Jawa, nilai-nilai spiritualitas Islam dan juga tradisi kuat Tionghoa itu bisa kumpul jadi satu tanpa ada gesekan sedikit pun. Mereka semua itu disatukan oleh rasa hormat kepada tokoh penyebar kebaikan ini, Eyang Jugo dan Eyang Sujo. Di masa itu nggak ada sama sekali cerita soal orang yang datang bawa sajen untuk pesugihan. Nggak ada juga ritual yang jual umur atau numbalin keluarga, nggak ada seperti itu. Semuanya datang membawa niat lurus, jadi yang sakit itu ya minta diobati, minta obat, yang miskin itu ya minta ilmu, minta diajari untuk dagang, untuk usaha, dan yang resah hatinya itu minta wejangan atau minta nasihat. Suasananya benar-benar positif dan jauh dari kesan mistis. Nah, setelah bertahun-tahun lamanya mereka berdua ini membangun padepokan dan ngasih banyak pelajaran hidup untuk masyarakat di sana, fisik beliau-beliau ini perlahan mulai menua. Dan memasuki masa tua itu, Eyang juga memutuskan untuk sedikit menepi dari keramaian padepokan. Beliau itu sempat pindah dan sempat menetap di daerah Kesamben, di Kabupaten Blitar sana. Jadi di sana beliau tetap berdakwah dan tetap mengobati warga sekitar, meskipun secara fisik ini beliau sudah nggak sekuat dulu waktu masih muda. Sementara itu Eyang Sujo ini tetap memilih tinggal di Padepokan Gunung Kawi untuk ngurus santri-santrinya yang semakin banyak dan melanjutkan untuk mengurus lahan pertanian yang sudah mereka rintis dari awal sampai ke hutan itu. Nah, meskipun jarak mereka ini lumayan jauh antara Blitar dan Gunung Kawi, komunikasi dan ikatan batin antara Eyang Jugo dan Eyang Sujo ini tetap kuat. Sampai pada akhirnya, sebelum Eyang Jugo berpulang, beliau itu sempat meninggalkan pesan penting. Jadi beliau ini ngasih wasiat ke murid-murid terdekatnya dan pastinya pesan ini juga disampaikan ke sahabatnya yaitu Eyang Sujo. Pesannya ini kurang lebih begini, kalau nanti aku dipanggil sama Yang Maha Kuasa, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong jangan makamkan jenazahku di Blitar. Bawa jenazahku kembali ke Gunung Kawi dan makamkan aku di dekat padepokan yang dulu kita bangun.
Akhirnya pada tanggal 22 Januari tahun 1871, Kiai Zakaria II atau Eyang Jugo akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya di Kesamben Blitar. Dan kabar duka ini langsung menyebar cepat dan membuat semua muridnya, baik yang ada di Blitar, Malang maupun yang ada di Gunung Kawi, mereka semua merasa terpukul. Mereka semua kehilangan sosok bapak, sosok guru, sekaligus sosok penyelamat yang selama ini jadi panutan mereka. Dan sesuai dengan wasiat terakhir beliau, jenazah Eyang Jugo ini dibawa kembali ke Gunung Kawi dan dimakamkan di sana. Dan kejadian ini terjadi di tahun 1871. Di zaman itu tentu belum ada mobil ambulans seperti sekarang, apalagi jalanan itu belum aspal seperti saat ini. Jarak dari Kesamben Blitar ke Gunung Kawi itu jauh sekali, apalagi ditempuh dengan perjalanan darat, jalan kaki. Medannya juga ekstrim. Rombongan pengantar jenazah ini harus jalan kaki, melewati hutan lebat, naik turun bukit yang curam, dan menyeberangi aliran sungai. Mereka menggotong bersama-sama jenazah Eyang Jugo menggunakan keranda kayu sederhana secara estafet. Jadi di situ warga saling bergantian manggul kerandanya ini. Tapi saking besarnya rasa cinta dan rasa hormatnya para murid-muridnya ini, perjalanan yang berat itu yang mereka lalui dengan ikhlas. Singkat cerita, setelah melewati perjalanan yang panjang, jenazah Eyang Jugo akhirnya tiba di Gunung Kawi dan beliau pun dimakamkan dengan layak di area Padepokan. Nah, setelah kepergian Eyang Jugo, Padepokan Gunung Kawi sepenuhnya diurus oleh Eyang Sujo. Beliau melanjutkan perjuangan sahabatnya itu selama beberapa tahun ke depan dengan penuh tanggung jawab. Tapi usia Eyang Sujo ini juga sudah sangat sepuh. 5 tahun berselang setelah wafatnya Eyang Jugo, tepatnya di tahun 1876, Raden Mas Iman Sujono atau Eyang Sujo berpulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafatnya Eyang Sujo ini seolah jadi penutup era perjuangan pahlawan Laskar Diponegoro di lereng Gunung Kawi ini. Dan sesuai kesepakatan keluarga dan para murid-muridnya, Eyang Sujo dimakamkan persis berdampingan dengan makam sahabat perjuangannya yaitu Eyang Jugo. Dan kompleks pemakaman dua tokoh besar inilah yang sampai detik ini kita kenal dengan sebutan Pesarian Gunung Kawi. Nah, berpulangnya dua tokoh sentral ini membuat kebiasaan orang-orang yang datang ke Gunung Kawi itu sedikit berubah bentuknya. Kalau dulu orang-orang datang ke Padepokan untuk ketemu langsung, minta wejangan langsung kepada Eyang Sujo dan Eyang Jugo atau minta ramuan obat. Pada saat ini mereka ini cuma bisa ngelihat pusara makamnya. Dan sebagai bentuk rasa rindu, rasa hormat, dan rasa bakti kepada sang guru, murid-murid Eyang Jugo dan Eyang Sujo ini mulai membuat tradisi baru. Jadi di situ mereka rutin datang berkunjung ke makam. Istilah gampangnya mereka itu mulai melakukan ziarah kubur ke Pesarian. Waktu itu niat ziarah para warga ini ya urusan spiritual. Mereka datang rapi, mereka pakai pakaian yang bersih, pakai wewangian, terus duduk bersila dengan sopan di pelataran makam. Di sana mereka membacakan Yasin, membacakan tahlil, dan mendoakan arwah Eyang Jugo serta Eyang Sujo supaya amal ibadah beliau diterima di sisi Allah. Dan setelah selesai mendoakan ya biasanya para peziarah ini duduk-duduk sebentar di area makam. Di situ mereka mengenang kembali kebaikan-kebaikan dan juga petuah-petuah bijak yang pernah diajarkan oleh kedua tokoh tersebut semasa hidupnya. Nah, di situ gak ada ritual yang aneh-aneh, apalagi ritual untuk nyari kekayaan instan, gak ada. Semuanya di situ mendoakan dan mengenang sejarah perjuangan guru-guru mereka. Di masa awal-awal tradisi ziarah ini berkembang, ada satu elemen yang menarik untuk kita perhatikan, yaitu soal munculnya pohon, yang pohon ini tumbuh subur di area Pesarian. Pohon ini dikenal dengan masyarakat setempat dengan nama pohon Dewandaru. Mungkin teman-teman sudah tahu tentang pohon ini. Jadi menurut cerita tutur yang berkembang dari generasi ke generasi, pohon ini itu sebenarnya berasal dari bibit yang dulu sempat ditanam langsung oleh Eyang Jugo. Nama Dewandaru sendiri ini punya akar kata dari bahasa Jawa kuno atau bahasa Sanskerta yang kurang lebih artinya kayu dewa atau perlambang anugerah dan berkah dari Tuhan. Nah, bagi masyarakat Jawa di zaman-zaman dulu, pohon Dewandaru ini bukan sekedar tanaman biasa untuk tempat berteduh, tapi syarat akan nilai filosofis. Pohon ini tuh dijadikan simbol dari ketangguhan dan kesabaran. Nah, kenapa seperti itu? Karena merawat pohon ini dari bibit kecil ini butuh waktu yang lama dan butuh ketelatenan sampai akhirnya pohon ini bisa tumbuh besar, rindang, dan sampai akhirnya berbuah.
Dan filosofi ini itu selaras dengan ajaran Eyang Jugo dan Eyang Sujo semasa hidupnya. Beliau berdua ini kan selalu ngasih tahu murid-muridnya bahwa nggak ada yang instan di dunia ini. Kalau seseorang pingin sukses dalam hidupnya, pingin panen sawahnya berhasil atau pingin usahanya lancar, ya orang itu harus sabar menanam kebaikan. Mereka harus tekun bekerja, pantang menyerah, dan terus merawat usahanya sampai akhirnya nanti berbuah manis atas izin Allah. Dulu kalau ada peziarah yang selesai baca doa di makam, jadi mereka itu sering istirahat, menggelar tikar, terus mereka santai-santai di bawah pohon Dewan Daru itu, dan sambil ngobrol, mereka itu merekatkan silaturahmi antar sesama peziarah. Kadang-kadang pas kebetulan ada angin bertiup yang kencang, itu membuat beberapa daun atau ranting dari pohon Dewan Daru itu jatuh. Nah, daun yang jatuh secara alami inilah yang biasanya dipungut sama peziarah, terus dibawa pulang ke rumah. Nah, ini yang sangat penting perlu digarisbawahi. Waktu itu, peziarah-peziarah yang membawa pulang daun Dewan Daru ini sama sekali nggak menganggap kalau daun itu punya kekuatan gaib. Dan mereka nggak berpikiran kalau daun ini jimat atau apa, sama sekali nggak. Mereka ini membawa pulang daun itu sebagai kenang-kenangan fisik. Kalau mereka habis sowan ke makamnya orang saleh. Jadi daun itu diselipkan di saku baju, disimpan di dompet, atau ditaruh di dalam lemari pakaian sebagai pengingat. Supaya apa? Supaya setiap kali mereka ngelihat daun yang sudah kering itu, mereka langsung ingat dengan ajaran kesabaran Eyang Jugo dan Eyang Sujo. Mereka supaya ingat untuk selalu berbuat baik dengan tetangga, untuk selalu rajin ibadah dan gak gampang menyerah pas sedang menghadapi cobaan hidup yang berat. Jadi selembar daun ini itu cuma sebagai memori untuk memotivasi diri, bukan sebagai jimat pesugihan. Istilahnya ini sebagai souvenir. Jadi pada akhirnya sampai di akhir abad ke-19 itu, suasana di pesarian Gunung Kawi ini masih religius dan penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Pihak keluarga atau juru kunci makam yang mengurusi pesarian ini juga selalu berusaha untuk tetap lurus. Mereka rutin ngasih pemahaman ke setiap rombongan peziarah baru soal sejarah asli tempat itu. Makam ini adalah tempat bersejarah, teman-teman. Tempat pahlawan negara dan ulama besar beristirahat tenang di situ. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika cerita tentang makam keramat dan pohon Dewan Daru ini semakin menyebar luas sampai keluar dari daerah Jawa Timur, mulailah di situ terjadi pergeseran pemahaman yang cukup drastis di kalangan masyarakat awam. Nah, apa yang sebenarnya jadi pengingat spiritual, ini malah ditafsirkan menjadi jalan pintas untuk urusan materi dan duniawi. Nah, proses pergeseran makna ini itu sebenarnya nggak terjadi dalam semalam. Ini adalah proses panjang yang terjadi berpuluh-puluh tahun, seiring dengan makin tersebarnya nama Gunung Kawi ke seluruh penjuru Nusantara. Jadi ceritanya gini, di tradisi masyarakat Jawa zaman dulu itu ada konsep atau budaya yang namanya ngalap berkah. Nah, ngalap berkah itu pada dasarnya adalah tradisi berdoa kepada Tuhan. Tapi doanya itu dilakukan di tempat-tempat yang dianggap suci, dianggap keramat, atau di makam para wali dan para orang alim. Harapannya dengan nempel, dengan auranya orang-orang saleh dan berdoa di sana, itu harapan mereka ya, doa mereka bisa cepat bisa dikabulkan. Waktu itu banyak peziarah yang datang ke Gunung Kawi ini dengan niat lurus untuk ngalap berkah ini. Dan setelah selesai berziarah dan mendoakan Eyang Jugo dan Eyang Sujo, ya mereka pulang ke daerah masing-masing dan melanjutkan hidup. Ya, mereka kerja seperti biasa. Tapi yang namanya garis nasib manusia ini kan beda-beda. Sudah ditakdirkan sama Allah rezekinya, sudah ditakar rezekinya masing-masing, dan kebetulan ada beberapa peziarah yang sehabis pulang dari Gunung Kawi, usahanya pelan-pelan meroket. Dagangannya di pasar semakin laris. Yang punya sawah, sawahnya panennya melimpah. Yang punya bisnis, bisnisnya ini maju pesat. Nah, orang-orang yang merasa hidupnya sukses ini, dan mereka pulang kampung, terus cerita ke tetangga-tetangganya. Mereka ngomong, aku kayak gini nih karena habis ziarah dari makamnya Eyang Jugo di Gunung Kawi. Jadi perasaanku tenang, usahaku makin lancar. Nah, dari sinilah masalahnya mulai muncul. Informasi yang menyebar dari mulut ke mulut ini mulai bias dan mulai kehilangan konteks aslinya. Tetangga-tetangga yang mendengar cerita itu nangkepnya beda. Mereka nggak ngelihat kalau orang yang sukses ini sebenarnya di rumah juga kerja keras, dia juga banting tulang setiap hari, dia juga bangun malam untuk tahajud, untuk minta rezeki kepada Allah. Tapi yang ada di pikiran tetangganya ini cuma satu, Gunung Kawi ini tempat magis yang bisa bikin orang auto kaya.
Jadi kita bisa membayangkan di masa-masa sulit, apalagi ketika ekonomi lagi anjlok seperti sekarang ini, atau pas ada orang yang sedang terlilit utang besar dan putus asa, pikiran logis itu sering kali mati. Orang yang lagi kepepet itu mereka bakal melakukan apapun untuk mendapat jalan keluar yang secepatnya. Akhirnya ya orang-orang yang lagi kepepet urusan ekonomi ini mulai berbondong-bondong datang ke Gunung Kawi. Tapi niat mereka ini sudah beda dari peziarah-peziarah zaman dulu. Mereka datang bukan untuk mendoakan pahlawan Laskar Diponegoro atau mengenang kebaikan ajaran guru. Mereka datang dengan niat transaksional, seolah-olah mereka mau membeli kekayaan dari kekuatan gaib penunggu Gunung Kawi. Dan di momen inilah cerita soal pohon Dewan Daru juga ikut-ikutan dipelintir habis-habisan. Seperti yang sudah kami bahas di bagian sebelumnya tadi, daun Dewan Daru ini dulunya cuma dipakai untuk kenang-kenangan, untuk souvenir. Tapi gara-gara cerita mistis yang semakin liar dari mulut ke mulut, mitosnya berubah total. Beredar kabar burung yang ngasih tahu masyarakat luas kalau siapa yang menunggu di bawah pohon itu sampai akhirnya kejatuhan daunnya, dia bakal langsung dapat pesugihan. Katanya kalau daun yang jatuh itu disimpan di dompet atau disimpan di laci toko, uang bakal datang sendiri tanpa harus capek kerja. Nah, akibat dari mitos ini yang luar biasa parahnya teman-teman, banyak orang dari luar kota itu rela meninggalkan pekerjaannya, datang jauh-jauh, terus mereka di situ tidur berhari-hari bahkan berminggu-minggu cuma beralaskan tikar, mereka nunggu daun Dewan Daru ini jatuh. Di situ mereka harus menahan hawa dingin, nahan lapar, cuma untuk menunggu selembar daun jatuh di pangkuan mereka. Padahal logika sederhananya, selama mereka nungguin daun jatuh itu dan mereka nggak berangkat kerja nyari nafkah, ya utang mereka di rumah otomatis malah makin numpuk. Esensi ajaran Eyang Sujo soal kerja keras dan bertani dengan tekun, ini pada akhirnya dilupakan dan diganti dengan mentalitas pengemis gaib ini. Nah, situasi yang sudah parah ini semakin dibuat hancur dengan munculnya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di sekitar kawasan wisata religi tersebut. Jadi penting buat teman-teman tahu gimana tata letak aslinya di sana. Kalau kita perhatikan batas ruangnya, area makam atau pesarian aslinya ini sangat tertata dan sangat sakral. Di dalam area makam itu suasananya religius, ada masjid dan ya ada orang kusuk ngaji, ada orang baca tahlil, dan juru kunci makam yang selalu ngasih arahan tegas untuk berdoa, minta ampun dan minta rezekinya hanya kepada Allah, bukan minta sama kuburan. Pengelola makam keturunan dari Mbah Sujo ini secara resmi selalu menolak segala bentuk praktek pesugihan. Jadi kami ulangi bahwa pengelola makam keturunan dari Mbah Sujo ini secara resmi selalu menolak segala bentuk praktek pesugihan. Bahkan ada banyak tulisan dan peringatan di sana yang ngasih tahu peziarah untuk meluruskan niatnya sebelum masuk. Tapi sayang, di luar makam, di area lahan parkir, di gang-gang penginapan, di warung-warung makan yang ada di sekitar sana, terutama lokasi jalan yang menuju ke pesarian, ceritanya ini beda. Di sana banyak calo spiritual abal-abal atau oknum paranormal yang memanfaatkan keputusasaan para pengunjung ini. Karena mereka tahu persis mana orang yang datang untuk ziarah lurus dan mana orang yang matanya sudah gelap karena utang. Oknum-oknum inilah yang mengaku-ngaku sebagai perantara atau dukun kuncen yang bisa menyambungkan niat jahat pengunjung kepada para penunggu gaib di Gunung Kawi. Jadi kalau kita mau objektif melihat realita lapangan ini teman-teman, praktik pesugihan di Gunung Kawi itu sebenarnya nggak pernah ada sangkut pautnya dengan Eyang Jugo dan Eyang Sujo. Stigma negatif dan nama jelek yang nempel selama berpuluh-puluh tahun ini diciptakan oleh keserakahan manusia dan dimanfaatkan secara licik oleh oknum penipu berkedok orang pintar. Dua sosok kesatria penyebar kebaikan. Mereka berdua adalah pendiri padepokan dan pelindung warga. Ini mereka berdua justru jadi korban pencemaran nama baik oleh narasi dan legenda mistis yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Dan ini memberi kita pelajaran hidup yang berharga. Betapa gampangnya sejarah yang benar-benar nyata dan valid ini bisa tertutup dengan tebalnya mitos yang terus diulang-ulang. Sebagai orang yang hidup di zaman sekarang, kita dituntut untuk lebih cerdas dan kritis melihat fenomena kultural. Jangan gampang kemakan dengan omongan orang atau cerita-cerita yang belum benar asal-usulnya. Gunung Kawi pada sejatinya adalah saksi bisu perjuangan sisa-sisa Laskar Pangeran Diponegoro. Tempat ini adalah monumen nyata tentang toleransi beragama, kerukunan antar ras Tionghoa dan Jawa, serta simbol pelarian damai dari kekejaman era penjajahan Belanda.
Di sana pernah hidup orang-orang hebat yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk ngasih manfaat ilmu dan agama bagi sesama, bukan buat ngasih pesugihan kekayaan. Jadi buat teman-teman yang mungkin suatu saat mau jalan-jalan atau berziarah ke Gunung Kawi, datanglah dengan niat yang bersih, datanglah untuk napak tilas sejarah dan mendoakan para pendahulu kita yang sudah berjuang membuka kawasan itu. Jangan sampai kita ke sana datang untuk mencari sesuatu yang sudah jelas dilarang oleh agama, yang malah membuat kita semakin tersesat dari jalan yang benar. Dan kira-kira seperti itu teman-teman akhir dari penelusuran kita di Gunung Kawi ini. Semoga dari kisah panjang yang sudah kita bedah ini, kita semua bisa mengambil banyak hikmah dan banyak nilai positif di dalamnya. Ini bukan cerita sekedar gunung yang dibilang angker atau makam orang zaman dulu, tapi ini adalah cerita teguran tentang sifat manusia, tentang sejarah Nusantara yang harus diluruskan, dan tentang bagaimana cara menjaga kewarasan berpikir kita di tengah gempuran-gempuran mitos yang menyesatkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.